ceria, senang. Tapi lebih baik lagi supaya kita kelihatan tante wajahnya adik-adik yang di belakang. Boleh dong maju ke depan. Ayo. Tante pengen loh lihat wajahnya yang ganteng-ganteng itu. Yuk di Tante depan tarik yuk. ya. Yuk, 1, 2, 3. Maju lagi. maju. Maju. Kita ambil tempat yang di depan. Yang di belakang. Yuk. Ayo Hebat dong. semuanya, terima kasih Sudah ya. ganteng, sudah cantik. Yuk maju ke depan. Wah, anak hebat. Hebat. Leadership anak yang taat. Wah, Keren semua ya. Iya, Tante. Anak-anak leadership ini. Iya. Wah, sekali lagi ya, kita mau sapa selamat pagi. Masih ada 5 orang di sini. Coba tante tes yang sebelah kanan yuk. Oke. Selamat pagi. Kira-kira yang sebelah kanan atau sebelah kiri ya yang lebih keras. Kita mau tes yang coba. sebelah sini ya. Selamat pagi. Wow. Sama-sama ya. Selamat pagi. Wah, hebat. Pagi ini kita bersuka cita ya Tante. Bener banget. Ada satu games yang kita mau lakukan sama-sama. Kakak ajak semua bangkit berdiri dong. Yuk, semua bangkit berdiri yuk. Anak hebat, anak cerdas, anak yang sukacita, siap gerak. Kalau tante bilang, ha, kita siap, siap. Seperti pasukan ya, pasukan tentara ya Iya, tante. kita kan Laskar Kristus, Tante. Laskar Kristus. Oh. Ha, tes dulu ya. Lalu hale. Yang keras dong kakinya. Kalau sentak kakinya yang kenceng ya. Iya. Lagi ya. Diangkat jempolnya ya. Tante, Angkat ya. jempolnya. Hale. Yang ketiga, haleluya. Haleluya. Sudah siap? Bisa. 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 Hebat. Coba. Anak-anak yang Kita tes. hebat kok, Tante. Hebat banget semuanya. Oke, kita Tante. Kita tes Yuk. ya. Ha. Hale. Haleluya. Haleluya. Hale. Hale hale. Ha ha ha. Haleluya, haleluya. Coba tante tes kira-kira mereka bisa memperhatikan apa enggak ya? Yuk, Coba. ya. Sekali lagi ya. Hale. Belum Tante. Sekali lagi. Pinter. Hale. Hale, hale. Haleluya. Haleluya. Oke, tepuk tangan semuanya. Anak-anak hebat. Hebat. Anak-anak yang hebat. Anak-anak leadership. Kita mau siap. Kita mau memanggil Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk datang dalam hati kita ya. Kita mau memanggil, kita mau mengundang Tuhan Yesus. Ya. Haleluya. Sama-sama siapkan hati kita mau sembah Tuhan pada pagi hari ini. Katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Adik-adik katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang,
katakan memimpin. Sama-sama katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Kita mau angkat tangan kita seperti ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu pagi hari ini. Kami mau Tuhan yang pimpin setiap langkah kami. Tuhan yang bimbing setiap hidup kami. Setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kami memuji-Mu. Kami katakan ajaib Tuhan. Adik-adik kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu. Katakan kami memuji kami angkat hati kami Tuhan. Kami angkat tangan kami menyembah-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu Tante mau dengar anak-anak saja yang katakan kami. Amin, haleluya. Ini kami Tuhan. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan dengan sikap hati menyembah. Kita katakan kami memuji. Jika besaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Roh Kudus hadir di tengah kami. Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Amin Tuhan. Engkau yang hadir di sini, kami mau menghormati Tuhan. Kami anak-anak-Mu mau dengar-dengaran dan taat. Amin. Kami siap untuk melompat menari bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap anak-anak yang siap memuji Tuhan, kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Hale. Oh. Lupa. Masih lupa. Hale. Hale. Hale hale. Hale, hale. Haleluya. Haleluya. Oke. Nah, adik-adik, siapa di sini tadi pagi yang marah-marah sama mama papa karena dibangunin suruh ke gereja? Ayo, jujur siapa ayo? Ada nggak ya? Oh, ada yang ngaku tante. Ayo, marah-marah ya, hebat, Oh. anak hebat. Oh, gak dimarahin. Jujur. Bagus. Jujur itu baik atau bad, Tante? Jujur itu good atau bad? Good atau bad? Jujur itu good atau bad? Nah, apa ya jawabannya tante? Ah, adik-adik, kalau suka bohong itu good atau bad? Betul Bad. sekali. Nah, kalau marah-marah sama mama papa, nggak nurut sama mama papa, itu good atau bad? Hebat. Nah, adik-adik, ingat ya, Tuhan selalu melihat kita. Iya. Apapun yang adik-adik lakukan, Tuhan selalu melihat kita ya. Sama-sama kita mau pujikan. Yo, mata Tuhan melihat apa yang kita buat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Lagi ya. Mata Tuhan melihat
firman Tuhan Tante. Kenapa kita harus taat pada firman Tuhan? Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah apa? Pelita. Firman Tuhan itu juga adalah Terang. Iya, betul sekali. Iya. Tante, kita mau tes lagi Tante. Ya, oke. Tes lagi mereka ini taat apa enggak ya? Hah? Kalau Tante hitung 1, 2, 3 jongkok, semua harus jongkok ya. Oke, Tante. Oke. 1, 2, 3 jongkok. Ya. Oke, jongkok. Nah, hebat sekarang. Tangannya 1, 2, 3 diangkat. Tangannya diangkat. Oke, sudah siap? Mohon perhatian. Pesawat maskapai Little Ship akan segera terbang menuju surga. Para penumpang yang terhormat, silakan mengambil posisi masing-masing. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan firman-Mu teguh menopang ku kan aman dalam lutut. Siap-siap kita mau terbang, bukan terbang, bukan terbang, makin tinggi lagi, tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam
selalu mendapatkan apa? Perlindungan yang luar biasa ya. Nah kita mau undang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita saat ini ya. Yuk adik-adik yang duduk, yang main, saya mau undang adik-adik semua untuk berdiri. Gak ada lagi yang main-main, gak ada lagi yang main-main yang ngomong sendiri ya. Oke, kita mau menghormati Tuhan. Haleluya. Sungguh-sungguh ya, tidak ada lagi yang main-main ya. Hatiku, amin, amin. Kami mau mengundang Engkau, dengar pujian anak-anakmu Tuhan. Haleluya. Sambil angkat tangannya, tangan kanan di atas, tangan kiri di dada. Kita mau katakan lagi ya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya
bersyukur, kami berterima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu yang luar biasa dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan, Engkau masuk, tinggal, dan diam di dalam hati kami. Kami mau menjadi anak-anak Little Sheep yang taat dan yang setia dan yang dengar-dengaran kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Hai Little Sheep, kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam beberapa minggu ke depan, kita akan belajar dari kehidupan beberapa raja Israel yang dicatat dalam Alkitab. Judul firman Tuhan hari ini adalah Be Attentive. Attentive artinya adalah sikap dengar-dengaran atau memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita akan belajar tentang sikap dengar-dengaran ini dari Raja Salomo. Nanti kisah selengkapnya bisa dibaca di dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ya. Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud. Kalian tentu tahu Raja Daud kan? Dia adalah seorang raja yang berhasil memimpin bangsa Israel. Kita lihat ya, apa saja keberhasilan Daud. Daud berhasil menaklukkan musuh-musuh yang ada di sekitarnya, seperti Filistin, Amon, Moab, dan lain sebagainya. Kemenangan demi kemenangan diraih oleh Daud. Di bawah kepemimpinan Daud, bangsa Israel menjadi bangsa yang aman, makmur, dan sejahtera. Daud juga membawa bangsa Israel untuk menjadi bangsa yang lebih dekat dengan Allah. Bangsa itu senantiasa beribadah kepada Allah. Daud adalah raja yang luar biasa. Apa sih kunci keberhasilannya? Kuncinya adalah ia selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Setiap kali akan mengambil keputusan, ia selalu berdoa, bertanya dulu, meminta pimpinan Tuhan. Daud sangat mengasihi Tuhan, dan Tuhan juga sangat mengasihi Daud. Daud memerintah atas Israel selama 40 tahun. Di akhir hidupnya, ia menyerahkan tahtanya kepada Salomo. Daud tahu bahwa ini bukanlah hal yang mudah bagi Salomo. Karena itu, Daud memberi pesan-pesan kepada Salomo. Apa saja pesan Daud? Pesan Daud yang pertama adalah, kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Maksud Daud adalah, Salomo tidak boleh berkecil hati dalam memimpin bangsa yang besar ini. Dia harus bertindak berani di bawah pimpinan Tuhan. Daud memang tidak lagi menyertai Salomo, tapi Tuhan akan terus menyertainya. Pesan yang kedua adalah, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Daud berpesan agar Salomo taat dan setia mengikut Tuhan seumur hidupnya. Maka Tuhan akan mengokohkan kerajaannya. Dan pesan Daud yang ketiga adalah, bertindaklah dengan bijaksana. Sebagai seorang pemimpin, Daud tahu
artinya bertindak bijaksana terhadap orang-orang di sekitarnya. Pengaruh dari orang-orang di sekitar Salomo mungkin suatu hari nanti akan mempengaruhi pemerintahannya. Karena itu, Salomo diajarkan bagaimana bersikap bijaksana kepada semua orang. Tak lama kemudian, Daud pun meninggal, dan Salomo menggantikan ayahnya menjadi raja atas Israel. Apa yang dilakukan Salomo? Salomo mendengarkan, mengingat, dan melakukan semua pesan Daud. Ingat enggak tadi pesan Daud yang pertama? Pesan Daud yang pertama adalah kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Apa yang dilakukan Salomo? Salomo memimpin bangsa Israel dengan penuh tanggung jawab dan keberanian. Pesan Daud yang kedua adalah lakukanlah kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan. Salomo dengar-dengaran. Ia membangun rumah Tuhan dan mempersembahkan banyak sekali korban bakaran. Dan pesan Daud yang ketiga adalah bertindaklah bijaksana. Dan yang dilakukan Salomo adalah ia berkemurahan pada orang yang mendukungnya serta bersikap tegas pada orang yang menentangnya. Salomo dengar-dengaran dan taat pada pesan dan ajaran ayahnya, sehingga ia menjadi raja yang sangat berhasil. Siapa di sini yang mau jadi anak yang berhasil? Ya, tentu saja kita semua mau menjadi orang-orang yang berhasil. Bagaimana ya caranya supaya kita bisa berhasil? Yang pertama, kita harus taat dan dengar-dengaran pada firman Tuhan. Coba perhatikan baik-baik ketika kamu sedang mendengar firman Tuhan di gereja. Dan juga perhatikan baik-baik firman yang kamu baca di rumah. Apa yang kamu dengar, lakukanlah itu dengan penuh ketaatan. Dan kunci keberhasilan yang kedua adalah taat dan dengar-dengaran kepada orang tuamu. Bukan hanya kepada papa mama saja loh, tapi juga kepada guru-gurumu di sekolah dan juga om tante yang ada di gereja. Dengarkan nasihat mereka dengan sikap yang baik, sehingga kamu akan menjadi orang-orang yang sukses. Yuk sama-sama dibaca Amsal 4 ayat 13. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Kesimpulan firman Tuhan hari ini adalah, jadilah anak little sheep yang senantiasa dengar-dengaran dan taat kepada firman Tuhan dan kepada orang tua. Tuhan pasti memberkatimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Firman-Mu itu selalu menegur, menguatkan, dan membentuk kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami rindu, kami boleh tumbuh menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran, yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati papa mama, menjadi berkat bagi sesama kami. Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan, sebelum kami akhiri ibadah ini, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah memimpin, menyertai, dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.